Ya, bahwa berdasarkan persidangan yang kami jalankan tadi, ternyata 3 kali diskor pihak dari penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan, sehingga sidang ini ditunda sampai minggu depan di hari Selasa lagi ya. Kami melihat di sini bahwa kami yang seyogianya sebagai terduga, tapi kok kami yang lebih bersemangat. Seharusnya penggugat yang lebih bersemangat untuk hadir dalam sidang perdana ini. Padahal kalau kita melihat kemarin mereka mendaftarkan gugatan yang sangat luar biasa, akan membuka ini semua antara persoalan Daus Mini dan Selvi. Tapi faktanya hari ini sejak jam 9 pagi kami sudah berada di persidangan berdasarkan relas panggilan persidangan. Namun mereka juga tidak datang. Oleh karena itu pengadilan akan memanggil mereka secara patut, baik prinsipalnya ataupun kuasanya. Kira-kira seperti itu dari saya. Ya. Ya sebenarnya sih sangat kecewa karena ini kan buang-buang waktu kita, iya kan? Artinya pengadilan juga resmi memanggil secara patut, kan begitu. Mereka yang merasa bahwa dirugikan harusnya hadir di persidangan, bukan dibalik. Kok jadi kami yang lebih antusias dalam persidangan ini? Kira-kira seperti itu. Mungkin teman. Ya, artinya dengan sikap mereka tidak hadir di dalam jadwal agenda sidang perdana ini, kami patut untuk menduga ini adalah ketidakseriusan mereka untuk memenuhi panggilan itu sebagaimana mereka ajukan gugatan perceraiannya. Jadi seakan-akan ini terkesan mereka main-main. Saya pikir itu atas sikap yang dilakukan oleh si penggugat ini terhadap klien kami. Bang Daus sendiri mungkin tindakannya akan seperti apa selanjutnya, Bang? Ya, nanti tindakan seperti apa ke depannya nanti biar saya sama penyidik dan tim akan diobrolin dulu jalan keluarnya seperti apa dan gimananya. Oke, Bang, tadi mengulang sedikit yang tadi, Bang, bahwa jika memang dari pihak penggugat tidak hadir, gugatan ini akan digugur berarti, ya kan? Kalau sudah dipanggil secara patut, 2 kali dipanggil secara patut ternyata tidak hadir, maka kewenangan pengadilan untuk menyatakan bahwa gugatan ini gugur. Kan seperti itu. Dan Bang Daus yang akan menggugatkan balik. Insya Allah. Kira-kira seperti itu. Bang, sedikit dong, maaf kalau salah, tapi sedikit mengulas bahwa kabarnya memang ada pihak ketiga dari pihak Selvi juga. Apa itu benar, Bang? Makanya kalau mau buat, kan saya bilang dari kemarin juga kan, Daus bukan tipikal yang istilahnya mau buka-bukan aib, Bang. Kan gitu, bukan tipikal Daus banget. Kalau Daus orangnya cukup tahu aja. Dia dari kemarin-kemarin kan teman-teman tahu sendiri kan, dia kan ngoceh-ngoceh segala macem. Nah kan Daus juga diem aja, Daus juga lagi ada acara jual kuota, kan gitu nggak banyak ngomong. Dia mau apa istilahnya bawa ke pengadilan juga, ya udah ayo kita ikutin kan gitu. Tapi nyatanya mana? Kan gitu, teman-teman juga tahu kan dari kemarin siapa yang ngoceh-ngoceh, siapa yang buka-bukan aib kan. Sedangkan kita tuh dari awal sudah yang namanya ada kesepakatan bahwasanya tidak ada yang namanya bukan aib istilahnya satu sama lain gitu. Cukup ya udah kalau mau berpisah secara baik-baik gitu. Tapi kan dari pihak sana yang teman-teman tahu kan ngoceh aja kan gitu. Imbasnya apa sih ke Bang Daus? Mungkin saya jelaskan. Nah kalau imbasnya ya satu nama ya Bang ya, nama baik. Kayak batin ya, gitu. Yang untuk hal-hal itu Bang Icang lah yang paham dan juga pemuda. Selain itu Bang kayak ke anak-anak gitu. Ya pasti, anak-anak juga kena dampaknya dong. Kayak Babang, kan teman-teman yang ngasih informasi katanya Babang itu sampai dibully, ya kan sama teman-temannya. Dengan pemberitaan yang ada ini, ya kan? Padahal kan maaf lahir batin, harusnya yang seumuran Babang itu tidak pantas, tidak boleh menonton tayangan atau video orang dewasa, konflik dengan orang tua.
harusnya. Mungkin langkah yang diambil untuk keluarga, untuk anak itu apa akibatnya itu? Iya, kita kasih pengertian ke Babang. Kemarin juga udah telepon-teleponan gitu. Bahwasanya udah istilahnya Babang jangan dengerin omongan teman-teman Babang yang istilahnya membeli Babang gitu kan, karena mereka nggak tahu masalah yang sebenarnya seperti apa, karena belum ada juga dijelaskan kan gitu, karena masih di bawah umur. Kita ngasih poin ini gitu aja ke Babang, tapi selalu ngajarin Babang gitu kan, Babang harus kuat gitu kan. Jangan pernah mau dengerin omongan orang yang negatif, selalu dengerin omongan orang yang positif. Selalu saya tekankan ke Babang, selalu begitu. Ini kan katanya ketemu sama Selvi. Mungkin tadi ada komunikasi pas tadi. Ya, ketemu cuma papasan di jalan. Gitu, papasan di jalan, dia mau nyebrang atau mau kemana saya nggak tahu, sama entah itu siapa. Ya, itu saya juga nggak tahu. Kan. Kalau komunikasi juga tadi kan udah dikomunikasiin lewat abang angkat saya tadi kan juga. Via WhatsApp. Via WhatsApp. Katanya lagi di jalan. Sedangkan ya sudah ada. Sedangkan, tapi kan, ya bang ya. Ya, ada tambahan. Jadi terkait sidang perdana hari ini cukup kami sayangkan kepada penggugat yang sudah dipanggil secara patut dan sah tapi tidak hadir. Tentu punya konsekuensi hukum. Kalau kondisinya tidak hadir, sudah dipanggil secara 2 kali ya, nanti akan diputus verset. Sehingga dengan ketidakdatangan ini ada itikat buruk baik penggugat maupun yang wakil dia. Mestinya dia memposisikan diri atau untuk menghargai proses persidangan yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan. Makanya tegasnya ini kami sayangkan. Itu statement dari kami. Ya karena kan kita sudah memenuhi panggilan, ya bang ya, kita sudah memenuhi panggilan karena apa yang mereka inginkan sudah kita jalani istilah kasarnya bang ya. Gitu. Tapi kan dari pihaknya sana seakan kayak memainkan, tidak ada keseriusan lah dalam perihal ini. Setelah ini rencananya Bang Daus mau komunikasi nggak sama Selvi? Saya akan meluruskan nantinya kalau udah adem, benar-benar adem. Ya, kalau mau komunikasi mau model apa juga nantinya akan diselesaikan. Tapi kalau saat ini Daus juga istilahnya bukannya gimana ya, masih belum bisa. Ya, kalau bisa ya kayak teman-teman yang sudah ya kan beberapa kali dibilangin Bapak bahas gitu kan, bahwasanya kalau teman-teman aja kalau berantem sama teman, aku kecewa sama dia kan pasti lama ya kan, diblok dulu ya kan, ntar kalau udah adem udah lupa baru kan dibuka lagi, apa kabar lu kan gitu. Begitu pun mungkin dengan Daus. Soal itu bang, anak Selvi bertemu anak masih tidak diperbolehkan atau tidak? Apa yang Jadi kalau persoalan anak itu sudah dipastikan bahwa dari pernikahan Daus Mili dan Selvi ini tidak punya anak, ya, tidak punya anak, dan Selvi itu bukan ibu biologis ataupun juga pengangkatan dan melalui putusan pengadilan tidak punya anak. Karena kalau kita merujuk dari mengangkat anak itu kan rujukannya adalah keputusan Menteri Sosial. Undang-undangnya jelas, peraturannya jelas, dan harus melalui putusan pengadilan. Saat ini itu sama sekali nggak ada. Jadi buat apa kita bahas persoalan anak kalau toh dalam gugatan mereka membahas persoalan anak? Kami pastikan bahwa itu tidak akan mencakup ketika masuk dalam sebuah putusan. Kami pastikan itu. Karena bukan kita bicara masalah hak asuh anak berada di siapa, apakah berada di Daus atau berada di Selvi. Sementara anak ini punya ibu kandung, punya orang tua, bapak kandung. Kok mau memperebutkan anak orang lain? Ya kan? Makanya kami akan buktikan semua bahwa ini sangat jelas. Bahkan kemarin juga di beberapa kesempatan yang kami lihat, kan di awal dia sampaikan bahwa ini anak kandung.
ini dari rahim. Ya kan, kalau saya nggak salah, koreksi saya kalau salah, ini lahirannya sesar. Tapi faktanya kami juga memegang surat pernyataan dari orang tua anak tersebut, hanya memberikan kepada Daus, bukan orang lain, dalam hal ini kepada Selvi. Kalau saja titipan ini diberikan kepada Selvi, bukan kepada Daus, maka saya juga sebagai kuasa Daus, saya akan menyampaikan ini di luar dari koridor hukum. Silakan aja bicarakan atau berikan ke dia, karena dia yang paling berhak. Saya pikir nggak perlu dibawa ke ranah hukum persoalan anak, nggak ada legal standingnya, bukan anaknya, nggak usah diputar-putar lagi. Ini sudah fakta, kami bisa buktikan itu. Dan pada saat kami konferensi pers di kantor kami, kan Selvi juga mengakui. Iya, pertanyaan yang paling sederhana adalah, apakah dengan hanya merawat seorang anak, ya kan, kemudian bisa dijustifikasi bahwa itu adalah anaknya? Tidak seperti itu. Kalau seperti itu faktanya, hati-hati tuh bagi orang yang mengambil atau menitipkan anak-anak kepada orang-orang lain yang notabene-nya hanya diminta bantuan. Hati-hati kalau seperti itu. Kemudian hal itu mau dibawa ke ranah hukum, menurut kami itu sangat ngaco. Itu loh, nggak masuk. Bang Daus, mungkin sedikit menceritakan apa sih alasannya akhirnya Bang Daus mengasuh anak ini, Bang? Ya karena ini loh, apa namanya, pengen suasana gitu kan, istilahnya apa ya Bang? Kecintaan terhadap anak. Kecintaan kepada anak kecil gitu kan buat nemenin juga kan kalau di rumah gitu, biar nggak sepi gitu kan. Kalau ada anak kecil kan kita jadi tambah rame lagi, jadi lebih berwarna lagi. Itu ingin suasana rumah lebih hidup. ingin suasana rumah lebih hidup dengan adanya anak. Tapi ide itu muncul dari Bang Dausnya atau dari Selvi awalnya? Idenya mungkin untuk Mengasuh anak, adopsi anak. Ya kalau idenya, Maksudnya itu pada saat pengambilan ya kalau pengasuhan awal itu kan pasti ibu anak ini atau orang tua anak ini kan memberikan kepada Daus. Jadi nggak usah kita tanyakan lagi idenya dari mana, iya kan? Hubungannya itu sudah sangat jelas. Hanya yang kami mau menekankan di sini, tidak ada hukum yang mengatur anak yang bukan lahir dari kandungan atau juga bukan berdasarkan putusan pengadilan terhadap hak asuhnya, tiba-tiba mau diperebutkan di dalam gugatan perceraian. Logikanya di mana? Makanya aku katakan ini, ya semoga mereka memahami hukum lah. Kira-kira seperti itu, ya kan? Ada pernyataan apa sih ketika dititipi seorang ke Daus? ada rawat dan jaga layaknya sebagai anak kandung sendiri. Dianggap sebagai anak kandung. Dianggap dia menafkahi, ya kan, merawatnya, menjaganya, membesarkan sampai kalau bisa mendidiknya sampai dewasa. Dengan ada permasalahan ini orang tua anak itu gimana? Ya orang tua itu kan istilahnya udah diserahkan ke Daus. Jadi orang tuanya begini, saya juga sudah melihat bukti-buktinya bahwa terhadap anaknya orang tuanya tetap menekankan, saya tidak memberikan ke pihak Selvi atau ke orang lain. Saya ini hanya menitipkan anak saya hanya kepada Daus. Jadi jelas, nggak usah lagi diperdebat-debatkan, apalagi mau dibawa ke pengadilan, lucu nanti.